Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para hadirin hadirat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ananda Abdi akan memberikan beberapa pengetahuan kepada saudara-saudara, saudari-saudari yang mengikuti channel YouTube ini. Oke, teman-teman, ada beberapa ibarat-ibarat dalam bab Toharoh, kitab Ahkamit Toharoh dalam kitab Fathul Qorib yang sering ditanyakan, yang sering muskil pada ibarat tersebut. Apa-apa itu? Yang pertama adalah, untuk lebih jelasnya saya akan bukakan kitabnya. Nah, yang sering dibingungkan oleh beberapa santri tentang ibarat ini adalah, yang pertama adalah qismus tsalits, bagian yang ketiga daripada macam-macam air, yaitu tahirun fi nafsihi, dia suci pada dirinya sendiri, ya, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa menyucikan li ghairihi, yang lainnya. Artinya air itu suci, maksudnya bisa digunakan untuk minum, makan, mencuci dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan bisa menyucikan yang lainnya adalah bisa digunakan untuk berwudu, mengangkat hadas besar, yaitu dengan mandi. Yang selanjutnya adalah menghilangkan najis. Nah, itu maksud daripada menyucikan yang lainnya. Akan tetapi pada bagian yang ketiga ini adalah dia suci tapi tidak bisa menyucikan yang lainnya. Artinya dia bisa digunakan untuk minum, makan, mencuci dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi dan menghilangkan najis. Nah, apa istilah daripada air tersebut? Wahwal ma'ul musta'malu. Itulah yang dikatakan sebagai air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Wahwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin. Yaitu air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, hadas itu kan ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Apabila sudah digunakan untuk mengangkat hadas kecil, yaitu wudu, maka maka air yang terhasil daripada bekas wudu itu adalah air musta'mal. Nah, begitu pula dengan hadas besar. Apabila telah digunakan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, maka air yang terhasil daripada mandi itu dinamakan air musta'mal. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah, ini sudah jelas, tapi mana sih yang yang muskil? Au izalati najisin, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, ini perlu dipahami. Nah, apabila air tersebut, air mutlak, sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ya, maka hukumnya musta'mal. Dengan dua syarat. Yang pertama, illam yataghayyar, selama tidak berubah air tersebut. Bagaimana kalau berubah? Najis. Yang kedua adalah walam yazid waznuhu, tidak bertambah ukuran air itu. Yang dimana diumpamakan air sebelum digunakan untuk menghilangkan najis itu misalkan 2 liter atau 7 liter lah, misalkan 7 liter. Kemudian setelah digunakan lebih misalkan atau sama misalkan, maka dihukum najis. Paham ini? Artinya harus kurang daripada air pada sebelumnya itu, ya, lebih kurang. Misalkan 7 liter kan tadi. Nah, kurang dari 7 liter misalkan, maka itu air yang terhasilkan daripada menghilangkan najis itu hukumnya musta'mal. Agar lebih jelasnya, saya akan lanjut baca ibarat ini, ya.
Walam yazid waznuhu ba'dam pisalhi, setelah terpisahnya dia si air itu ya, terpisahnya dia si air itu ya daripada amma ya, dari ukuran. Ini dalam Qutul Habibnya itu artinya amma ay anil qadri. Jadi terpisahnya air tersebut ya daripada ukuran ya, takarannya itu ya, takarannya, karena dia itu ba'da tibari, setelah dipandang. Apanya yang dipandang? Ma yatasharrabahul maghsulu minal ma'i. Air ya, air yang diserap, ya tasyarrabahu itu yang diserap, al maghsulu yang dibasuh. Yang dibasuh itu menyerapnya, menyerap air. Ya. Jadi gambarannya kayak gini. Ini dalam kitab apa namanya Takratus Sadidah dijelaskan bahwasanya ini maksudnya adalah apabila air itu berubah ataupun bertambah hukumnya najis. Paham dulu ini? Nah, apabila tidak berubah, tidak bertambah maka dihukum musta'mal. Jika telah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, bagaimana gambarannya? Itu. Contohnya seperti ini. Ada air pada suatu bak yang jumlahnya 7 liter. Itu namanya ma'un u'tubira bihi. Air yang dipandang qablahu, sebelumnya ya, sebelum digunakan. Ini air yang sebelum digunakan itu banyaknya 7 liter. Setelah digunakan, ada menghilangkan najis. Contohnya pada pakaian, kita celup pakaian itu. Artinya kita hilangkan dulu zat najisnya. Terus selanjutnya kita celup. Kemudian kita angkat pakaian itu. Maka yang 7 liter itu diserap oleh pakaian ini 2 liter. Udah? Itu namanya air yang diserap. Berarti air yang diserap 2 liter. Jadi air yang sebelum dipandang itu 7 liter. Setelah diserap itu 2 liter. Maka jumlah air ini berapa? Ya benar, 5. Nah, setelah itu, kemudian diperas. Diperas air tersebut, ya mujahu. Diperas air, diperas pakaian itu, ya, salah. Diperas kemudian menghasilkan air 1 liter. Tadi 7 liter, yang diserap oleh pakaian itu 2 liter, kemudian yang air perasan itu jumlahnya 1 liter. Maka berapa hasil jumlah airnya itu? Iya, benar. Ada 6. Apakah bertambah air itu? Tidak. Nah, itulah jika tidak bertambah dan tidak berubah, maka tetap dihukum suci. Nah, inilah maksud daripada ibarat ini. Ini dijelaskan dalam kitab Takrir ya. Takrir atau Sadidah. Nah, jadi saya ulangi, saya baca ibaratnya dengan perlahan ya. Anda pahami perkataannya, yaitu air musta'mal itu adalah wal ma'ul musta'malu, air yang sudah digunakan fi raf'i hadasin, dalam digunakan pada mengangkat hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Au izalati najisin, atau sudah digunakan menghilangkan najis. Dengan syarat ini, dengan syarat pertama, lam yataghayyar, tidak berubah ya, tidak berubah. Walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah ukurannya. Ba'dam pisalihi, setelah terpisahnya air. Tadi itu ya, hasil perasan itu maksudnya. Ba'dam pisalihi, air yang hasil terpisahnya itu artinya air perasan itu maksudnya ba'dam pisalihi itu. Setelah air itu terpisah daripada pakaian yang menyerapnya itu. Artinya hasil serapannya itu. Nah, setelah terpisahnya. Paham ini? Oke, lanjut. Badam pisalhi. Amma, dari ukuran. Kana ba'da tibari, setelah dipandang. Nah, jadi sebelum dipandang itu berapa ukurannya tadi? Ya, 7 liter. Setelah dipandang.
Setelah dipandang berapa ukurannya? Tadi 7 liter diserap 2 liter, kemudian dipisah air itu daripada pakaian yang menyerapnya itu. Nah, berapa itu ba'da tibari? Berapa jumlahnya? 6 liter. Maka hukum air tersebut adalah musta'mal. Itu. Ma yatasharrabahul maghsul, apa yang menyerap oleh yang dibasuh minal ma'i, daripada air. Itu ya. Jadi itulah penjelasan tentang muskilah-muskilah yang ada pada Fathul Qorib pada bab thaharah ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami dengan jelas. Jika belum difahami, silahkan cantumkan komen di bawah ini. Oke? Untuk selanjutnya, masih ada permasalahannya. Ikuti terus channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.